Sebelumnya, selamat malam Dreamers semuanya. Sebelumnya saya mau minta konfirmasinya dulu. Apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin boleh bantu untuk konfirmasi apakah suara saya kedengaran jelas. Oke, thank you Kak Seva. Oke, oke, thank you. Mungkin karena terdengar jelas, eh, mungkin kita mulai saja kali ya, karena sudah lewat 6 menit dari eh, jadwal kita seharusnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Dreamers sekalian yang hadir hari ini. Pertama-tama saya mewakili teman-teman dari Mimpi Anak Timur ingin mengucapkan selamat datang saja. Welcome untuk Dreamers sekalian di sesi ketiga untuk mini kelas TBS LPDP yang berfokus membahas kepenalaran verbal. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas sesi ketiga dari penalaran verbal yaitu analogi. Oke, sekali lagi selamat datang ya untuk Dreamers sekalian. Selanjutnya, selanjutnya, saya mewakili tim Mimpi Anak Timur ingin berterima kasih kepada tiga media partner Mimpi Anak Timur yang telah membantu Mimpi Anak Timur dalam menjalankan program-programnya, khususnya untuk program yang hari ini event yang hari ini sedang kita jalankan. Pertama-tama, terima kasih untuk Kuliah Matematika atau KUMA yang merupakan suatu komunitas pembelajaran matematika yang inovatif dan berkomitmen untuk mendukung pelajar dan profesional dalam memahami konsep matematika secara praktis dan juga aplikatif. Yang kedua, ada Academic Center atau ACE yang merupakan lembaga yang berfokus pada Human Resource Development dengan beberapa kegiatan utama. Ada kelas TOEFL, kelas IELTS, dan juga kelas persiapan beasiswa. Selanjutnya, terima kasih juga kepada mentor sebaya yang merupakan inisiasi peer mentoring yang melibatkan mentor dan minti sebaya dari rentang usia kaum muda. Sekali lagi, saya mewakili Mimpi Anak Timur mengucapkan terima kasih kepada tiga media partner yang selalu mendukung Mimpi Anak Timur dalam menjalankan event-eventnya. Selanjutnya, seperti kata pepatah yang sering kita dengar bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan, nama saya Hairul Chandra Lucy dan Dreamer sekalian bisa memanggil saya, mengenal saya dengan nama Hairul atau Irul bisa, bebas. Saya merupakan salah satu anggota dari divisi event management dalam komunitas Mimpi Anak Timur dan dalam kesempatan kali ini saya akan memandu dan menemani rekan-rekan Dreamers sekalian dalam sesi ketiga dari penalaran verbal kelas MAT khusus TBS LPDP kali ini. Next-nya, mungkin sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah lebih baik kita dengar dulu nih sepatah dua patah kata dari person in charge kita dalam kegiatan hari ini. Ada Kak Syifa. Saya mau menyapa Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Halo Kak Oke, Irul. mungkin tanpa membuang-buang waktu langsung aja kali ya ke Kak Syifa. Silahkan Kak, screen and time is yours. Ya, terima kasih Kak Irul. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Syifa sebagai PIC di acara kegiatan mini kelas TBS malam ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Mimpi Anak Timur. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos untuk untuk seleksi administrasi beasiswa LPDP kemarin. Saya perwakilan dari Mimpi Anak Timur juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah mau berkolaborasi bersama kami Mimpi Anak Timur dalam kegiatan mini kelas hari ini. Pada kegiatan kali ini tuh kami dengan Mimpi Anak Timur ada sesi 1 sampai dengan 9 dan ini sudah di sesi yang ketiga. Untuk itu kami sangat mengharapkan untuk para dreamer sekalian untuk bisa mengikuti sampai di sesi yang terakhir yaitu di sesi yang 9. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim mini kelas dan tim Mimpi Anak Timur yang sudah berjuang keras untuk membuat kegiatan malam sampai malam hari ini dengan penuh kehektikan dan lain sebagainya itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, sebelum saya berpindah kepada Kakak Irul kembali,
telah hadir ya di tengah-tengah kita kakak moderator kakak narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Teresia. Halo Kakak. Halo semuanya, selamat malam Kak Syifa, Kakak Chairul sebagai moderator, dan teman-teman semuanya, selamat malam. Apa kabar Kak? Apa kabarnya baik, kakak-kakak berdua, kakak moderator dan kakak KIC, bagaimana juga kabarnya? Kabar Kakak aman. Oke. Terima kasih Kak Teresia. Sebelum saya kembalikan ke Kak Irul, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk para dreamer sekalian bahwa Mimpi Anak Timur sendiri mempunyai 3 kelas untuk tryout gratis. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan follow Instagram Mimpi Anak Timur dan sosial media lainnya untuk tidak ketinggalan info-info dari Mimpi Anak Timur terkait beasiswa. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Saya kembalikan ke Khairul. Oke, thank you Kak Shiva untuk opening speech-nya. Halo juga Kak Teresia. Kabar saya baik Kak. Anyway, ini jangan lupa nih Dreamers sekalian. Tadi sudah di-mention juga sama Kak Shiva kalau misalnya in the end of this event, serangkaian event ini kita tuh bakalan ada tryout ya. Jadi Dreamers sekalian jangan lupa untuk tetap stay tune supaya teman-teman sekalian bisa melatih nih kemampuan TBS Dreamers sekalian di tryout dan bisa berguna tentu saja dan menjadi bekal untuk kedepannya. Oke, kakak operator mungkin kita boleh kembali ke slide dulu. Boleh dibantu kak operator. Eh, di saya soalnya slide-nya putih. Oke, so, uh, oh iya, wait for a second. Hmm, hmm. Oke, maaf. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit kesalahan di laptop saya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, ada beberapa hal nih yang perlu Dreamers kalian patuhi terkait dengan tata tertib supaya acara kita hari ini bisa berjalan dengan tentram dan juga lancar tentu saja ya. Yang pertama itu saya berharap Dreamers kalian bisa menggunakan format display name yang sudah ditentukan oleh panitia dengan formatnya yaitu peserta, terus nama dan juga asal daerah supaya kita bisa saling kenal nih kira-kira kakak ini nih dari mana kali aja kita ada yang satu kota misalnya kayak saya dari Ambon mungkin teman-teman dari Ambon boleh ganti namanya mungkin oh kita bisa ketemu di mana. Selain itu, Dreamers juga saya berharap Dreamers bisa mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah disiapkan oleh tim Mimpi Anak Timur dalam bentuk apresiasi dan juga penghargaan kita kepada tim yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya acara hari ini. Untuk itu saya mohon kesediaan Dreamers kalian dulu nih sebelum mungkin kita bisa mulai acaranya supaya on cam dong biar lebih asik gitu biar kita bisa saling lihat biar saya bisa tahu oh kakak ini mukanya kayak gini modelnya kayak gini gitu jadi Dreamers boleh ya tolong on cam supaya ya seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang kita juga harus saling lihat supaya bisa saling sayang gitu. Waduh, mohon maaf. Eh, Selain itu ada yang ketiga, peserta itu wajib untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung dan diharapkan Dreamers kalian bisa mengikuti acara ini dengan tertib dan juga sopan sampai dengan selesai. Selanjutnya, sebagai makhluk Tuhan yang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan percaya akan Tuhan, alangkah lebih baiknya kita memulai suatu kegiatan dengan doa agar acara hari ini bisa berjalan dengan hikmat, damai, tentram, dan juga bisa berguna ke depannya untuk Dreamers sekalian. Untuk itu mungkin doa berdasarkan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke. Dreamers, boleh dong on cam-nya supaya kita bisa saling ini nih. Karena setelah ini selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama supaya saya mau mendokumentasikan nih wajah-wajah Dreamers kalian mumpung kita masih fresh-fresh dan belum pusing dengan soal-soal yang akan kita bahas setelah ini. Jadi ayo nih saya berikan waktu 30 detik sampai 1 menit untuk Dreamers bersiap-siap dan on cam. Jangan lupa ya gunakan virtual background-nya supaya kita mengapresiasi tim yang bekerja di belakang layar dan juga ya tim impian tim. Oke, mungkin kakak operator nanti boleh dibantu untuk screenshotnya. 30 detik, oke sudah mau habis nih. Tinggal 10 detik lagi. Boleh on cam untuk teman-teman di slide yang belum on cam, teman-teman yang belum on cam boleh untuk on kameranya. Oke, oke, mungkin saya hitung aja kali ya untuk kakak operator siap. Give me a sign. Saya hitung ya kak. Ya. Sabar. Oke, oh, mungkin saya di remove dulu kali ya kak spotlightnya. Oke, siap. Kakak Dreamers, kakak operator, sorry. Eh, berikan senyum terbaikmu semua Dreamers. Slide pertama, kakak operator 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Wah, teman-teman di slide ketiga dan keempat ini tidak ada yang nyalakan kamera nih, aduh. Oke, tidak apa-apa. Ayo, slide ketiga 1, 2, 3 dan slide keempat 1, 2, 3. Oke, thank you untuk Dreamers kalian. Oh alah, tidak apa-apa Kak Anthony. Ya, untuk Dreamers kalian terima kasih. Saya berharap Dreamers semuanya masih bisa tetap stay on cam eh, selama acara berlangsung atau mungkin di sesi pertanyaan biar lebih akrab lagi gitu kita untuk komunikasinya. Kak operator boleh dibantu buat share screen lagi? Oke. Karena kita sudah selesai di sesi foto bersama, maka kita langsung masuk aja ke acara intinya. Nah, karena tadi sudah sempat di shout out sama Kak Syifa, saya mau undang lagi nih kakak narasumber. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang super kece, keren banget. Saya lihat dari tagline-nya saya sudah, wah keren sumpah. Halo Kak Teresia Dias Alfi. Kak, saya izin manggil pakai Kak Teresia kali. Halo kakak moderator dan teman-teman Dreamers Timur semua, selamat malam. Selamat malam Kakak. Ayo dong giving reactionnya gimana nih guys? Kita kedatangan. Oke, selamat malam Kakak. Anyway Kak, sebelum masuk mungkin saya mau tahu nih Kakak. Oh ya, sebelumnya Dreamers kalian, untuk pengetahuan Dreamers kalian bahwa Kak Teresia ini adalah CPB LPDP yang bakalan berkuliah di Universitas Indonesia dengan fokusnya di Magister Sains Akuntansi. Benar ya Kak? Oke, Kak Tere Ya, kalau boleh tahu sekali kakak sekarang moderator. ya, kakak ini sekarang di mana Kak? Di Jakarta atau lagi PB atau gimana? Boleh. Oke, lulus LPDP-nya di batch 1 tahun 2024. Kemudian Hmm. melakukan pengayaan bahasa 3 bulan. Namun LPDP tidak extend lagi sehingga saat ini berada di Kupang untuk persiapan ambil SIMAK UI tahun ini. Doakan ya teman-teman. Oh, Kita semangat berjuang Kakak. sama-sama. Iya, wah keren, keren banget. Oh, wishing you all the best dengan simak UI-nya Kak. Ya kita bantu. Pokoknya all the best buat Kak Teresia untuk simak UI-nya lah dan semua hal yang sedang direncanakan. Mungkin tanpa membuang-buang waktu kali Kak, kita langsung masuk ke Kak Teresia dalam pemaparan materinya Kak. Mungkin Kak Teres sudah ready? Oke, screen and time Ready. is your Kak. Silahkan Kakak. Oke. Wait a minute. Hmm, Share. Oke. Saya izin konfirmasi apakah slide-nya sudah kelihatan kah? Sudah Sudah, Kak. kelihatan? Oke.
Saya sapa kembali teman-teman semua, kakak moderator, kakak-kakak tim dari MAT. Selamat malam. Oke, baik. Sebelumnya sebelum saya mulai di sini, saya bertanya apakah di sini ada yang alumni akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kota Kupang kah? Boleh di-react jika ada. Adakah? Wow, ada peserta Evelyn dari Kupang. Kakak Ada Evelyn boleh kakak, ada. Data dari itu kakak, Muhammadiyah Kupang. Muhammadiyah Kupang. Halo, salam kenal. Duke dari Kupang juga. Siap, kotong bikin Manyala, Timur Manyala. Harus Manyala, kasih ditembus semua. pica, kasih paham. Kasih paham dong. Kasih paham. Oke. Ini semua sudah pada buka puasa, sudah ke gereja. Malam ini saya dipercayakan dari tim Mimpi Anak Timur untuk membawakan materi tentang tes bakat skolastik di bagian analogi. 2 hari sebelumnya sudah dengan kakak-kakak yang tidak kalah keren juga untuk logis dan analitisnya. Baik, langsung saja untuk slide pertama. Ini kira-kira waktu itu saya mendapatkan pengayaan bahasa di Universitas Negeri 19 Maret di Solo. Jadi ini saya dengan teman-teman semuanya. Adakah yang mengenal salah satu teman-teman saya di poster yang saya tampilkan? Boleh di-react teman-teman semua. Ada Ini Kak. wah, yang mana tuh? Teman-temannya yang boleh di yang mana Kak Antonia yang Kakak kenal? Sekiranya boleh dibagikan kepada kami semua. Kenal sama Kak Beatrix Ayu. Itu dulu di Serata Dharma Yogyakarta, sekos itu. Oh, Kak Beatrix Dabur. Oke, wah, Kak Beatrix ini pergaulannya oke juga ya. Oke, Saya baik. juga lihat salah satu teman saya di situ gak kayaknya, Kalvira Sunet bukan? Oh, iya ya. Oh, Kakak dari akun ya? Iya Kak, teman satu kelas saya itu. Oh, Kak Vira. Kak Vira sekarang sudah menempuh studinya di ITB. Oke, baik. Kita langsung saja untuk masuk ke materinya tanpa memperpanjang waktu lagi. Untuk garis besarnya tes bakat skolastik itu ada apa-apa saja, itu sudah ada di postingannya Mimpi Anak Timur. Jangan lupa juga untuk ikut tryout-nya ya teman-teman. Oke, next di sini penalaran verbal yaitu mengukur kemampuan peserta dalam bidang pengolahan kata dan bahasa. Jadi di tes bakat skolastik nanti penalaran verbal itu 3 sectionnya itu section yang paling pertama. Sebelum kita masuk ke tes pemecahan masalah dan juga untuk analitisnya. Oke, di sini saya langsung sharing saja tips and triknya. Disclaimer dulu, saya di sini juga masih belajar sama seperti kakak-kakak dan teman-teman semua. Saya sharing berdasarkan pengalaman apa yang saya belajar, saya boleh membagikannya kepada teman-teman semua. Bahwa kita belajar bersama dan kita juga koreksi bersama-sama. Kalau saya tips and triknya yang pertama sering berlatih. The more you practice, the more you know. Itu pepatah yang paling sering kita dengarkan. Kalau mau para dreamers ini mimpinya untuk LPDP membangun timur, kasih pica, kasih menyala, maka sering berlatihlah. Pasti teman-teman semuanya bisa menaklukkan tes bakat skolastik ini. Kemudian yang kedua, kenali pola soal. Di sini saya bicara khususnya tentang analogi. Kalau analogi itu ada macam-macam ya. Ada padanan kata, antonim, sinonim gitu-gitu. Nanti dari pilihan A sampai E-nya kita boleh, kalau kita sering latihan soal, kita bisa untuk mengeliminasi pilihan-pilihan soal untuk tersisa 2 dan mana yang akan kita jawab.
Kalau kita sering berlatih, kita kenali pola soal, kita dapat langsung melakukan eliminasi sehingga kita tidak pusing untuk menjawab mana yang benar dan tepat. Serta juga kita harus pasang strategi. Karena LPDP ini tes bakat skolastiknya itu dia akumulasi nilai. Jadi 3 tes yang akan dites. Jadi semuanya diakumulasi menjadi 1 poin. Jadi teman-teman semua, semisalnya, oh saya sukanya di bagian analogi nih, nah atau saya sukanya di penalaran verbal, atau saya sukanya di menghitung. Saya boleh untuk perkuat di mana supaya saya bisa menembus passing grade yang akan ditetapkan oleh LPDP tersebut. Kemudian yang ketiga, move on. Move on ini bukan move on dari kekasih yang telah meninggalkan. Namun di sini move on itu kalau misalnya seringkali kita dalam menghadapi tes, kita suka memikirkan soal-soal yang lama. Soal-soal yang telah berlalu, nanti kita kepikiran terus, aduh tadi itu saya jawabnya betul tidak, salah kosong deh, berpengaruh ke BP nilai tidak ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh tidak boleh sama sekali teman-teman dilakukan di tes bakat skolastik ini. Karena akan sangat berpengaruh pada hasil akhir. Jadi teman-teman kalau satu soalnya sudah selesai ya move on, next 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 terus supaya tidak berlarut-larut dan juga tidak mengganggu konsentrasi pada tes-tes tes-tes bakat skolastik yang lainnya. Oke, itu saja sekian dari saya. Kita langsung masuk saja ke soal. Kakak moderator boleh tolong timernya kah untuk Oke, soal siap, Kak. pertama 30 detik. 30 detik. Wait, Kak. Wait for a minute. 30 detik, Kakak? Ya, Oke, siap, Kakak. teman-teman peserta semua ready? Boleh di-react, like. Oke, guys, boleh Ya, react dulu kalau misalnya sudah ready biar kita bisa mulai. supaya kita bisa mulai. Kita akan Oke, sudah. berdiskusi bersama juga. Boleh, Kak. Sudah pada ready nih kayaknya, Kak. Sudah pada reaction. Oke, Oke. mantap. Langsung saja ya, Kak. Oke, Kak, siap. Nah, ini bagian-bagian dari tes analogi. Ada sinonim, antonim, hubungan sebab akibat, definisi, dan lain-lainnya. Kita langsung masuk saja ke soal. Oke, ini soal yang pertama, teman-teman. Boleh langsung di timer, Kak. Sudah, Kak. Sudah berjalan. Oke, 30 detik. Ini kayaknya jawabannya sudah spam kayak ke dong, lihat 5 detik sudah langsung jawab ini Kakak. Oke, Kak, waktunya habis. Silakan, Kakak. Oke, time's up. Oke, ini mostly teman-teman menjawab A. Kebanyakan A sih. Ada juga yang E dan C. Kira-kira adakah volunteer salah satunya dari Dreamers Timur yang ingin menjawab? Saya persilakan. Ini di sini saya bukan menggurui atau bagaimana, kita diskusi bersama saja. Boleh Sama-sama. di boleh raise hand-nya? Ada volunteer dreamers kalian yang mau coba Oke, ada nih, Kak. Oke, makasih. Boleh, Kakak, silakan. Halo, Kak. Suaranya belum kedengaran, Kakak. Kak Shi, apakah suara kita kedengaran? Suara saya. Kak, akhirnya suaranya Kak Shi kedengaran nggak ya? Atau memang cuma di device saya yang Eh, kedengaran? tidak, tidak. Oh, Saya tidak juga kedengaran. tidak kedengaran. Oh, mungkin Kak Shi ada kendala di device-nya kali ya, Kak. Iya, mungkin kita coba lempar ke
Iya, Dreamers kita yang lain. lempar ke ya Dreamers yang lain. Oke, Adakah yang ada ingin any volunteer guys? kayak sepertinya peserta semua pada malu-malu belum mau menjawab. Oke, langsung saja. Di sini kebanyakan ada yang jawab A, ada juga yang jawab satu orang jawab C dan satu orang jawab ada beberapa ada yang jawab E. Nanar di sini teman-teman lihat tandanya. Jika di soal dia ada tanda ini sama dengan itu berarti tandanya dia sinonim. Ah, yang ini wait. Ya. Kalau dia tanda sama dengan itu berarti tandanya sinonim. Nah, dari pilihan A sampai E, itu teman-teman lihat, ada tiga yang mengarah ke bagian yang sama. Luka, tajam, dengan berani. Nah, kalau dalam soalnya, ada pilihan A sampai E, dan ada tiga yang keluar dari konteks. Nah, itu biasanya bukan bagian dari jawabannya. Sehingga di sini tersisa dua pilihan. C, kosong dan bingung. Kita lihat lagi kembali ke konteks. Kak Shi, apakah suara kita dengar? Suara saya. Kak, kira suaranya Kak Shi kedengaran nggak ya? Atau memang cuma di device saya yang kedengaran? Eh, tidak. Oh, tidak Saya kedengaran. juga tidak kedengaran. Oh, mungkin Kak Shi ada kendala di device-nya kali ya, Kak. Iya, mungkin kita coba lempar ke Iya, Dreamers kita yang lain. lempar ke ya Dreamers yang lain. Oke, Adakah yang ada ingin any volunteer, guys? kayak sepertinya peserta semua pada malu-malu belum mau menjawab. Oke, langsung saja. Di sini kebanyakan ada yang jawab A, ada juga yang jawab satu orang jawab C dan satu orang jawab ada beberapa ada yang jawab E. Nanar di sini teman-teman lihat tandanya. Jika di soal dia ada tanda ini sama dengan itu berarti tandanya dia sinonim. Ah, yang ini wait. Ya. Kalau dia tanda sama dengan itu berarti tandanya sinonim. Nah, dari pilihan A sampai E, itu teman-teman lihat, ada tiga yang mengarah ke bagian yang sama. Luka, tajam, dengan berani. Nah, kalau dalam soalnya, ada pilihan A sampai E, dan ada tiga yang keluar dari konteks. Nah, itu biasanya bukan bagian dari jawabannya. Sehingga di sini tersisa dua pilihan. C, kosong dan bingung. Kita lihat lagi kembali ke konteks. Nanar di sini itu artinya berasa pusing karena mabuk, agak hilang akal, salah satunya bingung dan juga tercengang-cengang. Jadi jelas teman-teman di sini arti kata nanar sinonimnya itu bingung. Dia bukan artinya kosong. Jadi untuk soalnya yang pertama itu kita identifikasinya begitu. Kita cepat baca soal, kemudian langsung baca opsinya. Biasanya ada tiga pilihan, yang konteksnya itu di luar, terus nanti ada sisakan dua pilihan. Jika kita mengulang terus-terus dan kita sering latihan, pasti kita cepat guessing ini answernya apa kayak gitu. Oke, next. Galat. Timer Kak, moderator. Oke, Kak, timer berjalan.
Oke, boleh Dreamers untuk dijawab di kolom chat. Oke, time's up, Kak. Silahkan. Hai, time's up. Kesempatan kedua nih, kira-kira Dreamers Timur ada yang ingin menjawab kah? Boleh raise hand? Yuk, volunteer yuk. Ayo kita menyalakan timur. Mana nih Ayo, teman-teman timur semua. sekalian? Izin Kak mau jawab. Oke. Oke, kakak Eh, siapa boleh? Pilihannya jawabannya itu error, galat. Ini lihat dari tandanya atau polanya itu berlawanan kata. Jadi antonim atau lawanan kata. Terima kasih Jadi, Kakak. oke. Terima kasih. Dengan kakak siapa? Oke. Jadi benar tadi kata kakak yang anonim. Saya juga lupa. Saya juga tidak tahu namanya. Mohon maaf. Galat itu kekeliruan, kesalahan, cacat yang sama dengan artinya dengan error. Jadi di sini Galat, kita perhatikan lagi tandanya. Jika tandanya silang seperti ini, berarti itu antonim. Kalau antonim berarti dia lawannya berkebalikannya. Jadi kalau Galat error, berarti yang ini dia jawabannya lancar. Kayak gitu. Tadi kakak jawabnya sudah benar, artinya Galat itu error. Namun di sini kita balik lagi perhatikan tanda. Kalau tandanya silang, maka itu antonim berkebalikannya. Kayak begitu. Oh, Oke, berarti next. siap. Oke, Kak. 30 detik ya, Kak? Ya, 30 detik. Oke, sudah Ingat, mulai. perhatikan tanda teman-teman. Kalau tandanya X bukan sama dengan, itu dia antonim, lawan katanya. Boleh Dreamers, jawabannya sudah 15 detik berjalan. Oke, time's up, Kak. Silahkan. Oke, Dreamers semua ada kayak yang ingin menjawab? Boleh raise hand-nya? Ayo, raise hand. Oke, Wow, ada. peserta Kak Lili, boleh langsung open mic-nya. Oke, izin off cam ya, Kak. Ya, untuk Siap. elusif itu artinya kan sulit untuk dipahami atau sukar untuk dipahami. Nah, jawabannya Hmm. yaitu yaitu karena kan berlawanan dari kata sulit dipahami yaitu mudah dipahami. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, benar sekali. Teman-teman udah bisa kalau misalnya tandanya kayak gini berarti artinya berbalikan dengan artinya. Jadi jawabannya itu mudah dipahami. Di sini teman-teman lihat lagi opsinya. Ada sulit, mundur, rumit. Itu 3K itu pilihan itu tuh langsung dieliminasi karena memang bukan jawabannya. Nanti dia kasih kecoh kita itu antara dua. Antara pilihan B dan E, canggih dan mudah dipahami. Sering sering kita berlatih, maka kita pasti akan tahu artinya elusif itu seperti apa. Terima kasih Kakak Lili untuk penjelasannya. Oke, Kakak moderator boleh untuk Siap, Kak. timernya. Timer berjalan 30 detik. Oke, Dreamer, silakan drop jawabannya di kolom komentar dan jangan lupa persiapkan pertanggungjawabannya ya.
Oke, time stop, Kak. Silahkan. Hai, Dreamer semua, adakah yang ingin membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Sama seperti yang tadi, pasti ini juga berlawanan. Weh, Kak Lili lagi. Silakan Kak Lili. Ya Kak, kalau kuasi itu kan artinya seolah-olah gitu. Nah, seolah-olah itu kan kayak belum terjadi gitu. Nah, Belum lawan terjadi. katanya yaitu nyata, udah Oke. terjadi. Oke. Kira-kira teman-teman yang lain bagaimana? Apakah sama jawabannya seperti Kak Lili? Oh, rata-rata sama nih. Mostly jawabnya eh. Oke, kita next saja. Boleh, Ini Kak. baru antonim. Hampir seperti seolah-olah pura-pura artinya. Kalau berlawanan berarti artinya nyata. Oke, next Kak moderator. Siap, Kakak. 30 detik dimulai dari sekarang. 15 detik tersisa. Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak. Silahkan. Oke, teman-teman adakah yang ingin menjawab? Ini kebanyakan menjawab B. Jawabannya cukup variatif ya, Kak. Mungkin kita coba dengar Iya, dua jawaban yang beda kali ya, Kak, penjelasannya. boleh mendengarkan jawaban yang berbeda. Ada B dan Ada E, ada ada C E, juga. Ya. ada C juga. Mungkin ada yang mau volunteer, Dreamers kalian? Dreamers sekalian, adakah yang ingin menjawab? Boleh Kak, Boleh perkenalan siapa Kakak? Maaf. saya Uli Kak. Oke, Kak Uli Iya, silahkan. kalau menurut saya retro itu jadi gaya atau tren di masa lalu. Jadi kalau lawan katanya itu B yang modern. Terima kasih. Oke. Selain kakak jawabannya B modern, adakah yang ingin lagi menjawab? Yang E, yang C, yang B. Yang B kan tadi sudah, Kak. Oh ya, yang B tadi sudah yang E. Ada juga nih yang jawab E. Kayaknya Dreamers tidak perlu takut salah ya, soalnya kita sama-sama belajar, Iya, jadi kita dengar dari sama-sama berbagai belajar. perspektif. Ya, dengar dari berbagai perspektif. Siapa tahu jawabannya masuk akal ya kan? Betul, kakak. Oke, mungkin tidak ada lagi, Kak. Mungkin kita coba lihat Oke. jawaban dari Kak Tere. Mungkin tidak ada yang ingin dijawab. Terima kasih tadi kakak. Retro. Di sini kalau cewek-cewek tuh biasanya suka foto-foto gaya-gaya retro, gaya-gaya lama, gaya-gaya vintage. Nah, di sini kita lihat dia ada tanda ini nih, artinya berlawanan. Di sini kan tadi saya bilang kecenderungan soal itu, dia pasti ada tiga kata yang harus kita eliminasi duluan. Kayak baru, modern, canggih. Nah, itu kan tiga kata yang sama nih. Tiga kata yang sama dalam artian dia artinya sama, baru, modern, sama canggih. Nah, di sini teman-teman lihat kalau kata retro itu, tadi teman-teman tahu bahwa dia itu adopsi gaya lama gitu-gitu. Di sini tinggal dua jawaban karena mau baru, modern, dan canggih. Yang ini kan sudah sama nih. Jadi ini tiga pilihan ini yang kita eliminasi duluan. Sisa dua nih, klasik sama progres. Retro ini artinya gaya lama, berarti itu dia sama dengan klasik. Makanya lawan katanya di sini pilihannya D, dia jawabannya progres. Begitu teman-teman. Eh,
Ada yang ingin bertanya atau belum paham? Atau semua teman-teman sudah paham semuanya ini? Jadi gitu teman-teman. Kayak seperti yang saya bilang di awal, biasanya ada pilihan tuh, 3 pilihan tuh yang kita bisa tahu. Jadi kita tidak perlu terkecoh lagi dengan 3 pilihan itu. Sehingga satunya pasti sama dengan maknanya, kemudian jawabannya yang kebalikannya. Ah, siap, 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 Kak. Kayak ini Kariska, Kak, kenapa bisa progres, Kak? Bukannya modern, Kak? Oke. Baik, di sini kita, kalau dari saya pribadi, saya cara mengerjakan soal ini, kita lihat dari pilihan pilihan jawabannya. Kalau kita jawab modern, canggih, baru itu 3 pilihan yang sama katanya. Baru retro itu bisa berkebalikannya baru, model masa kini, modern, bisa juga canggih yang terbarukan. Makanya di sini 3 pilihan itu yang kita eliminasi duluan supaya tidak ada kesamaan kata. Bisa juga retro ini kita juga bisa artikannya baru juga bisa, canggih juga bisa. Makanya di sini jawabannya itu progres. Bahwa dari gaya lama itu kita berkembang menjadi gaya baru, maka pilihan yang lainnya itu yang bisa kita pilih adalah progres. Begitu kakak-kakak semua, kakak-kakak Dreamers. Masih adakah yang... Nah, ini Kak Julianus Cestura, modern tradisional. Kak, maaf, tapi kok di KBBI eh, modern ya? Teman-teman semua memang di KBBI modern, cuman kita balik lagi ke konteks soalnya. Kalau di sini modern seperti yang tadi kakak ada yang bilang, kalau modern itu lawanan katanya itu tradisional. Itu tadi, seperti itu teman-teman. Oke, kita next saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini sudah masuk padanan kata, kakak moderator, boleh timernya. Oke, Kakak. Kita 30 detik dari sekarang. B. Oh, mostly jawab B. Oke, Kak. Waktunya habis. Silahkan. Oke, waktunya habis. Adakah kakak Dreamers yang ingin menjawab? Ada 2 Ya, jawaban ya. nih, ada B dan ada E. Boleh volunteer kakak-kakak. Ada yang mau bersedia menjadi relawan, mempertanggungjawabkan jawabannya? Silakan. Ada yang mau volunteer, guys? Ada yang mau volunteer kah? Boleh dibahas aja kayaknya, Kak. Lagi pada malu. Oke, aman. Di sini padanan kata. Kita lihat teman-teman, tegangan dan tinggi. Ini sama-sama kata sifat. Kalau sama-sama kata sifat, ini paling gampang kita eliminasi soal ini. Teman-teman lihat, ada kereta, taufan, lapangan, danau, cairan. Kira-kira mana yang paling mudah untuk dieliminasi? Ini Ya? A, A. B, C, D. Betul sekali. Tinggi ini kan kata sifat juga. Jadi kita pasti langsung tahu. Jawabannya itu pasti E. Cairan keruh. Jadi teman-teman semua jangan pernah terkecoh dengan jawaban B.
Karena kita lihat di soalnya itu tegangan dan tinggi itu kata sifat. Jadi teman-teman bisa memilih kembali jawabannya, padanan katanya seperti itu, yang paling memungkinkan. Jadi jawabannya cairan dan keruh. Oke. Adakah pertanyaan? Masih semangat teman-teman semua? Atau Masih, langsung Kak. Masih, tambah Kak. pusing nih? Masih semangat katanya Kak. Masih butuh Oke. butuh lebih banyak soal. Oke, siap. Next, Kak. Oke. Teman-teman, jangan jatuh lagi ke dalam jurang yang sama. Tadi kita sudah tahu. Kalau tadi kata sifat dan kata sifat. Kalau ini, kakak moderator boleh timernya. Oh iya siap, 30 detik dari sekarang Kakak. Silakan dreamers kalian. Adil memihak. Tengah waktu berjalan. 4, 3, 2. 3, 2, 1. Oke Kakak, silakan. Ini jawabannya beragam. Ada yang jawab D, ada yang A dan E. Ada juga yang C. Teman-teman, ada yang ingin menjawab dan menjelaskan? Yuk, 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 buktikan kita nyalakan Dari keyboard. Yuk, soalnya, harus ayo. harus lebih berani buat ini, Ayo, Dreamers, mempertanggungjawabkan. Dreamers. Nih, ada satu Saya, di sini. Kak. Oke. Mungkin kita ke Kak Kakak Lawaleba dulu. Lawaleba. Ya, Ya Kak, saya tadi jawabnya izin menjawab Kak, sorry. Tadi saya jawabnya itu A karena ini tadi lihat itu kata adil kan itu kalau tidak salah kata sifat. Memihak itu mungkin menurut saya condongnya ada ke kata kerja. Jadi ketika lihat di opsi jawabannya itu kata kerja itu kan cuma ada di yang memukau lah. Kira-kira begitu Kakak. Jadi saya memilihnya A. Oke. Teman-teman, ada lagi yang ingin menjawab? Ada, Kak. D, Kak. Oke, yang D boleh mana? Boleh suaranya? Saya, Kak. Oke, boleh. Silakan kakak. boleh dengan Oke, Kakak baik. siapa? Dengan Kakak Dengan siapa? Yanto, Kak. Oke, silakan Kak. Oke, hubungan antara adil dan memihak adalah bentuk kata dari antonim yang jawaban yang hampir mirip itu D. Utuh, Dan utuh, Lulu. lulu. Antonim karena utuh berarti tidak rusak, sedangkan lulu itu bersifat hancur atau lenyap. Terima kasih, Kakak. Benar. Terima kasih Kakak. Oke. Ya, betul sekali. Terima kasih kakak berdua yang telah menjawab. Adil memihak. Di sini dia konteksnya negatif. Tadi yang kakak sebutkan di awal, mewah dan memukau itu kata kerja tadi sudah betul. Namun adil memihak, dia di sini lawan kata dan juga bentuknya negatif. Maka jawabannya D. Terima kasih untuk kakak berdua yang telah bersuara. Thank you. Oke, Sama-sama. next saja. Terima kasih. Ya, ini. Ayo teman-teman, buktikan. 30 Kakak detik dari moderator sekarang. tolong. Siap Kakak sudah. 30 detik sudah berjalan Kak. Oh iya, sambil jawab Kak, mungkin saya mau mengingatkan lagi dreamers kalian yang ingin menjawab dan volunteer mungkin boleh dibantu untuk fitur raise hand-nya ya, biar pas lempar kita mau ke siapa kita bisa lihat namanya gitu dan biar lebih terstruktur aja, tidak main jadi bising gitu. Mungkin boleh concern-nya ya supaya gunakan fitur raise hand-nya biar bisa kita lihat siapa yang mau menjawab gitu ya. Thank you. Waktunya sudah habis, Kak. Silahkan. Oke, adakah yang ingin menjawab? Wow, ini bervariasi lagi jawabannya. Ada yang C, Ada ada tiga yang D. nih. Oh, wih, ada 3 yang Ada raise 3 hand. yang mau jawab.
Mungkin Kakak kita mulai dari moderator yang pertama boleh, dulu. ya Oh ya, boleh saya yang memilih. oke. Oke, Kakak. Kita mulai dari Kak Antoni dulu. Cuman kalau misalnya Kakak berdua selanjutnya punya jawaban beda, nanti boleh pertanggungjawabkan lagi ya, Kak. Silakan Kak Antoni. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Boleh langsung saja, Kak. Jadi, menurut saya desibel ini kan merupakan satuan suara, jadi jawaban yang tepat dari yang kata kelima jawaban D, karena volt, karena volt merupakan satuan listrik. Itu dari pandangan saya. Oke, thank you Kakak. Kak Teresya mungkin begitu jawabannya? Maaf Kakak, di sini hujan, jadi boleh diulang. Tadi apa Iya, Kak. jawabannya? Di saya juga kok suaranya kurang jelas. Mungkin Kak Iya. Antoni boleh diulang, Kak. Maaf. Oh, sebentar. Halo, Halo, Kak. Halo, ya. Kak. Jadi kalau menurut saya desibel ini kan soalnya desibel ini kan merupakan satuan suara. Jadi jawaban yang paling mendekati dari antara kelima ini D, volt, yang merupakan dia satuan listrik. Oke, mantap. Tadi yang teman duanya, kalau dari Kakak pendapat duanya. Kakak Antoni, desibel itu satuan suara. Makanya jawabannya D, volt listrik. Ya, mungkin jawabannya sama, Kak. Makanya di lower. Oke. Tapi mungkin jawaban dari Kak Seri gimana? Oke, next. Oke, next ada bukit lembah. 30 detik Ayo dari sekarang. teman-teman dreamer semua. Dreamer silakan boleh di 10 detik lagi. Satu, waktu habis. Oke, Yuk, yang waktu habis. Ini jawabannya beragam lagi. Kira-kira adakah volunteer yang ingin menjawab? Kakak-kakak dreamer semua? boleh raise hand-nya, Dreamers. Kayak kalau Boleh ramean raise kayak tadi hand-nya? kalau ramean kayak tadi asik gak sih Kak jadinya diskusinya? Iya, diskusi. Jangan takut salah, nggak apa-apa, Kak. Ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Boleh Dreamers yang menjawab. Oke, ada Oke, Kak. Kak April. Halo APRL. Kak, selamat malam. Selamat Halo, malam, selamat Kak. malam. Ya Kak, jadi izin menjawab. Jawaban aku itu yang D, Jasira Teluk, yang dimana menurut aku itu bukit itu tersusun atau dari lembah menjadi bukit, sedangkan dari teluk menjadi jasira, yang dimana jasira sendiri yaitu pulau. Jadi dari gabungan teluk itu menjadi pulau gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak APRL. Betul sekali, di sini bukit itu tersusun dari lembah-lembah, begitupun juga jasirah. Itu merupakan kumpulan dari teluk-teluk. Oke, sudah pada paham semuanya. Kita next saja. Nah, ayo teman-teman. Ini dia baru lagi pemicu cetus sama dengan apa? 30 detik sudah berjalan, Kak. Perhatikan di sini ada kata awalan, ada kata pel, dan kata cetus. Dreamers boleh jawabannya. Ayo teman-teman, kakak dreamer semuanya. Waktunya habis, Kak. Oke, waktunya habis. Oke, Oke, ada jadi yang kita jawabannya A, D, C, B ada, D ada.
Boleh teman-teman semuanya, kakak Dreamers yang ingin menjawab, boleh raise hand. Ayo, ada yang mau volunteer? Yuk, 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 ayo buktikan kalau Timur bisa, yuk. Oke, Oke, Kak Si. ada Kak Shi lagi nih. Silakan Kak Shi. Suaranya tidak terdengar, Kakak. Maaf sekali. Kakak kayaknya device-nya agak ini deh. Kakak jangan marah, mungkin kita lempar ke yang lain dulu tadi. Atau kakak bisa type pertanggungjawaban-jawabannya biar nanti saya baca, kasih. Ya, Di versi yang Eh, lain ada yang... Oke, silakan kakak siapa itu, di mana? Kak saya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau dari saya itu A. Pemicu sama dengan provokator, cetus sama dengan pembangkang. Setelah terjadinya diprovokasi seperti itu. Terima kasih kakak. Hai, terima kasih kakak. Boleh dengan nama siapa? Kakak Yanto, Oh Yanto ya, Neno. terima kasih kakak Antonino. Eh, di sini teman-teman lihat lagi, pemicu dan cetus. Kata pemicu ada awalan. Di sini semua ada provokator, pendiri, peluncur, pendobrak, dan penggalang. Kalau pilihan A, provokator itu berarti ada orang. Ada kata mediator, kayak gitu-gitu orang yang berbicara. Di sini dianya katanya pemicu. Maka di sini pilihan A itu kita eliminasi yang paling pertama. Sisa B, C, D, dan E. Pendiri, peluncur, pendobrak, dan penggalang. Terus kita lihat lagi. Pemicu cetus, mencetuskan. Ada bangkit, licin, tolak, dan topang. Di sini dia pemicu, dia jadi di sini mencetuskan. Atau dia sebagai yang padanan kata yang tepat dengan pemicu dan cetus itu dia penggalang atau dia sebagai penopang. Karena dia mencetuskan sesuatu sehingga di sini dia juga sebagai penggalang dan juga penopang. Maka pilihan yang tepat itu di sini E. Penggalang itu topang. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau bangkit itu kata kerja. Licin juga, tolak juga. Maka di sini dia pemicu, itu berarti dia padanan katanya penggalang. Cetus itu dia artinya pencetus dan juga penopang. Seperti itu teman-teman. Mungkin ini juga masih baru, cuman ini yang saya pelajari. Yang baru itu seperti ini teman-teman. Makanya saya share ke teman-teman semua. Adakah yang ingin bertanya atau yang belum memahami? Nanti kita langsung ke sesi Q&A saja. Oke, ini tiga kata kakak moderator boleh timer. 30 detik sudah berjalan, kakak. Silakan Dreamers. Cerita, kata, huruf. 15 detik lagi. Oke, waktunya habis, Kak. Kayak waktunya habis. Adakah yang ingin menjawab? Ada yang C. Ini mostly C. Kak Tino dari Ambon. Halo, silahkan kakak. Oke, Kakak Tino silakan. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam, Selamat kakak. malam. Oke, Kak izin menjawab. Di sini menurut saya jawaban D karena kita lihat dari padanan kata di soal cerita kata huruf. Jadi cerita itu dia terdiri dari kata, beberapa kata dan kata-kata itu dia terdiri dari huruf. Nah, di sini yang menurut saya yang sesuai itu option D yaitu mereka, kita, dan saya karena mereka itu juga
terdiri dari kita, terus kita juga itu bisa terdiri dari saya atau aku gitu, Kak. Oke, Kakak, terima kasih. Terima kasih. Ada yang D tadi sudah, ini banyak yang C nih. Apakah ada volunteer? Yuk, volunteer jawaban C mungkin, biar kita dengar pendapat lain setelah Saya pendapatnya mau Kak coba Cia. jawab, Kak. Silakan kakak, dengan kakak siapa? Saya Selvi dari Jakarta Selatan, Kak. Oke, silakan Kak Shelfie. Saya mau coba, cerita itu terdiri dari kata, kata itu terdiri dari huruf. Seperti alam semesta dari susunan galaksi, galaksi itu tersusun dari bintang. Seperti itu, Kakak. Berarti opsi C ya, Kak? Iya, C opsinya. Oke, Opsi mungkin C. Kak Tere silahkan. Oke, baik. Teman-teman tadi sudah dengar dua perspektif nih. Cerita itu kumpulan dari beberapa kata, kata itu terdiri dari beberapa huruf. Nah, di sini jawaban tadi teman-teman jawabnya C dan juga D. Teman-teman lihat cerita itu memang betul. Kalau kita padanannya itu alam semesta dan mereka itu kumpulan kumpulan-kumpulan. Jadi alam semesta dan mereka itu memang betul sesuai dengan padanan kata di awal cerita. Namun yang kenapa C sama D itu salah atau kurang tepat, ini kita lihat di tengah itu cerita terdiri dari kata-kata. Nah, di sini A itu kenapa angkasa? Angkasa itu kita langsung membuat apa suatu angkasa itu kumpulan dari beberapa planet. Jadi dia itu pasti gitu. Angkasa kumpulan dari beberapa planet. Nah, planet itu terdirilah dari pulau-pulau. Sedangkan kalau alam semesta, nah galaksi ini juga artinya bintang. Sehingga di sini ini jawaban C itu kurang tepat, dan kalau jawaban D itu mereka, kita itu juga bisa arti katanya kami. Sehingga di sini yang pasti itu jawabannya A. Angkasa terdiri dari planet, planet itu terdiri dari pulau-pulau. Kakak, kami masih bingung jawaban A. Ya, ini memang ini juga saya ambil dari buku kedinasan beberapa tahun lalu. Di sini mereka bilang kalau cerita kata dan huruf itu padanan kata yang paling tepat tuh A. Angkasa, planet, dan pulau. Kalau jawaban C itu, dia di galaksinya itu, galaksi itu sama dengan bintang. Jadi kumpulan eh, galaksi itu tuh sama dengan bintang, sehingga jawaban C-nya itu di kata yang tengah itu tuh kurang tepat dengan kata galaksi. Sedangkan kalau yang jawaban D, mereka, kita, saya. Kalau kita itu bisa juga kami. Kalau saya itu juga bisa aku. Makanya jawaban yang pasti di sini angkasa itu terdiri dari beberapa planet, dan juga dari beberapa planet itu terdapat pulau. Sehingga jawabannya A. Seperti itu, teman-teman. Oke, Kak. Oke. Mungkin Dreamers kalian perlu di-note juga kalau misalnya ini tadi sempat di-mention Kak Tere, jawabannya itu langsung dikutip dari buku ya, Kak, begitu ya. Mungkin boleh jadi tugas kita bersama buat nanti ke depannya bisa kita Iya. cari kira-kira lebih mana yang lebih masuk akal. Mungkin untuk Lebih lanjut. selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya aja kali ya, Kak. Oke. Biar yang ini, Next. oke, siap. 30 Di detik. 30 detik. Oke, Kakak, siap. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis ya, Kak.
Feel. Kayak waktunya habis. Ada yang mau volunteer? Ini kayaknya satu suara semua nih. Kakak-kakak Dreamers Timur satu suara. Ah, jawabannya. Adakah yang ingin menyuarakan pendapatnya? Dipersilakan. Boleh, silakan Dreamers kalian. Silahkan ke Kak Tere aja langsung. Oke, silakan ya. Baik, sama seperti jawaban teman-teman, resilient itu kemampuan seseorang beradaptasi. Jadi kalau di analogi itu ada juga beberapa kata serapan dari bahasa Inggris. Cuman kalau yang saya ikut di tahun lalu itu memang tidak ada sih bentuk soal model begini. Cuman yang terbaru itu ada beberapa kata serapan dari bahasa Inggris yang juga ditanya artinya. Seperti itu. Seperti istilah kayak resilience itu kan kemampuan beradaptasi. Sehingga di sini saya menambahkan hanya satu soal saja. Benar kata teman-teman, jawabannya A. Oke. Terima kasih semuanya. Yaps. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya kakak moderator, Timat, dan juga kakak Dreamers peserta yang lainnya. Quote saya yang terakhir, eh, kita masih muda dan luka adalah biasa. Karena saya tahu di sini banyak anak Ambon dan juga anak Kupang, maka saya kutip dari pengarang favorit saya dari Ambon, Kak Wesley Johannes. Kita masih muda dan luka adalah biasa. Jadi kalau teman-teman semua punya mimpi yang tinggi, kalau kali ini gagal, ini bukan doa yang tidak dikabulkan, cuma nanti pasti Tuhan kasih di cara dan waktu yang teman-teman semuanya lebih siap. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke kakak moderator. Thank you Kakak Tere. Wah, ini kalimat wisdom favorit baru saya. Kita masih muda. Tadi gimana sih Kak? Kita masih muda. Eh, Aduh, saya lupa lagi. Dan luka adalah biasa. Luka adalah biasa. Sorry Kakak. Agak dori memang sebenarnya ini. Keep swimming. Oke. Kita masih muda dan luka adalah biasa. Jadi, Dreamers sekalian, eh, jadi kata favorit baru Kak. Mohon maaf. Jadi kata favorit baru kita. Oke. Jadi Dreamers kalian jangan berhenti untuk membuat luka. Eh, Terima kasih Kak Tere untuk pemaparan yang sangat wah sekali ya. Hari ini kita dapat informasi dan pelajaran yang lumayan, yang sangat-sangat membantu dan harapannya bisa berguna untuk Dreamers sekalian. Oke, saya yakin pasti Dreamers punya banyak pertanyaan nih yang mau ditanyakan ke Kak Tere. Tapi sebelum itu mungkin boleh disimpan dulu sejenak. Saya mau mohon kesediaan kakak-kakak sekalian untuk membantu kami dari tim Impianak Timur. Bisa nih kakak-kakak Dreamers sekalian untuk isi link presensinya dulu sebelum kita lanjut ke sesi Q&A. Jadi mungkin saya kasih waktu 1 menit. Boleh Dreamers untuk isi link presensinya. Kami mohon dari tim Impianak Timur. Jadi link presensinya ada di kolom chat ya. Jadi 1 menit dari sekarang mungkin Dreamers bisa isi link presensi supaya kita bisa lanjut ke sesi Q&A selanjutnya. Begitu mungkin. Sambil Dreamers kalian mengisi presensi, saya mau membacakan dulu nih beberapa ketentuan rules dari sesi Q&A kita di malam hari ini. Ada 3. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya secara langsung itu dapat menggunakan fitur raise hand. Setelah diberi kesempatan, dimohon untuk Dreamers mengaktifkan kamera dan juga mikrofon serta menggunakan virtual background yang telah disediakan untuk bertanya. Jadi mohon ya Dreamers, karena Dreamers kalian yang mau bertanya dan mengaktifkan kamera menggunakan virtual background dan mikrofon itu yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Sekali lagi, kita mohon untuk sesuai dengan aturannya biar agar berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, jikalau memang Dreamers berhalangan untuk bertanya secara langsung, dapat menulis pertanyaannya menggunakan fitur kolom chat yang sudah tersedia. Nanti saya akan pilih pertanyaan dari kolom chat, saya juga akan pilih dari Dreamers yang raise hand supaya bisa langsung bertanya atau saya bacakan kepada Kak Tere.
Gimana di Dreamers? Apakah sudah isi link presensinya? Boleh dong kasih reaction atau kok chat Kak sudah Kak 100 sudah dulu baru kita lanjut ke sesi Q&A-nya. Mungkin ayo jangan lupa sudah baru 1 orang nih. Waduh parah banget. Agak kecewa ya baru 2 Dreamers sekalian. Ayo kita langsung masuk aja kali ya ke sesi Q&A. Untuk itu terima kasih semuanya yang sudah isi link presensi. Nah, Dreamers kalian yang mau bertanya fitur raise hand, boleh silakan gunakan fitur raise hand-nya. Dan Dreamers yang mau bertanya lihat lewat kolom chat, silakan di-type question-nya di kolom chat. Nanti saya bacakan. Oke, silahkan Dreamers yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Kak, mungkin sambil nunggu Dreamers yang lain bertanya, saya punya satu pertanyaan nih, Kak. Mungkin karena menurut saya menarik sekali pertanyaan. Jadi sambil menunggu yang lain bertanya, mungkin pertanyaan saya duluan. Ini sih Kak, jadi saya pernah baca juga terkait beberapa tips and trick buat ngerjain soal-soal yang notabene kayak bahasa Indonesia gitu lah ya. Nah, salah satunya itu yang bilang kalau misalnya kita tuh harus banyak baca apapun itu kayak koran lah, buku lah, karena kata-katanya itu kan agak bukan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari ya, kayak misalnya tadi resilience itu kata serapan, terus ada apa tadi elusif, ada nanar. Nah, sejujurnya itu kata-kata yang saya baru tahu malam ini, Kak. Jadi mungkin menurut Kakak, apakah memang membaca banyak literatur itu satu hal yang memang wajib dilakukan untuk memperbanyak kosakata atau Kakak punya tips trik lain terkait bagaimana supaya kita bisa ketemu nih kata-kata yang bukan daily use word gitu, bukan kata-kata sehari-hari, kata-kata yang aneh lah kisarannya. Bukan aneh sih, tapi em, kata-kata yang beda, cukup bukan kata-kata sehari-hari gitu lah Kak maksudnya mungkin. Kak Teres silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Moderator. Eh, Kata-kata yang tadi yang saya pilih memang terdengar atau asing di telinga teman-teman, kakak-kakak semua, kakak dreamer semua. Di sini tips and triknya yang pasti membaca sih Kak. Tidak mungkin tiba-tiba ada di eh ada di kepala otak itu kata. Yang pertama itu membaca, tentunya pasti membaca tidak mungkin karena mau tes LPDP kita tidak tahu skup jangkauan materinya, tes analoginya itu apa nanti yang dikeluarkan, sehingga di sini saya juga tadi riset untuk kata-kata yang baru yang asing sekali terdengar, sama saya juga baru belajar kata-kata itu. Kemudian selain membaca artikel jurnal dan juga kata-kata serapan bahasa Inggris tuh biasanya juga ada di tes sinonim sama antonim gitu-gitu. Karena mau S2 teman-teman jadi pasti bahasa Inggrisnya wajib untuk ditingkatkan dengan membaca. Terus yang kedua tadi pasti asing itu kedengaran. Kalau jujur saya ambil dari buku ini. Wait, ini kah? Sabar ya, saya matikan backgroundnya dulu supaya saya bisa tunjukkan ke kakak-kakak. Nah ini Oke. buku yang buku yang saya ambil sumbernya. I Ini see, I bukunya see. masih baru dan juga testimoninya bagus. Jadi saya ambil tadi sumbernya dari sini dan juga dari buku saya yang lama, buku pelinasan. Jadi kuncinya pasti yang satu membaca dan juga sering berlatih soal. Oke, berarti dua Itu itu ya saja Kak, harus kakak. rajin baca. Siap Kak, berarti harus rajin baca, terus harus rajin latihan soal. Waduh. Mungkin itu yang perlu di note para dreamer sekalian. Ya nih Kak, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, thank you Kak sudah menjawab pertanyaan saya. Em, ini ada Sama. pertanyaan-pertanyaan nih Kak, tapi mayoritasnya dari chat. Mungkin saya baca dari Baik. DRH
Debbie, ya Allah maafkan. Halo Kak, mau tanya bagaimana caranya kita menentukan jawaban jika kata masih asing atau kita tidak tahu artinya sama sekali? Mungkin Kak Tere, silakan. Oke, baik. Kalau eh, dari saya punya pengalaman, tadi saya sudah mencontohkannya di soal. Ketika kata-kata tadi elusif, kuasi, eh, retro, kalau retro mungkin sudah terdengar yang seringnya, cuman kita sering tahunya itu klasik. Kayaknya kalau tadi sesuai dengan konteks soal. Kalau kata-kata yang tadi itu biasanya di optionnya itu kita bisa langsung eliminasi tiga jawaban. Sisa ada dua jawaban nih. Nah, nanti ada dua jawabannya itu, satunya itu pasti dia mengarah ke positif dan satu ada yang mengarah ke negatif. Nah, biasanya kalau yang positif itu dia tanda sama dengan itu mengarah ke sinonim. Sedangkan kalau dia tanda X yang seperti saya bilang tadi, maka itu dia mengarah ke negatif. Jadi tinggal kita pilih saja eh, berkebalikan dari kata tersebut, maka jawabannya pasti yang itu. Karena saya baca juga di buku yang tadi saya tunjukkan itu, saya melihat bahwa tiga jawabannya itu sudah bisa kita eliminasi, sisa duanya saja. Maka tadi yang penting kita banyak berlatih. Kemudian kalau memang kita tidak tahu artinya sama sekali, nanti pasti ada tiga yang artinya sama dengan apa yang ditanyakan di soal. Kemudian sisa dua. Sisa dua yang kita akan eliminasi. Jika sinonim, maka kita pilih yang sama, sedangkan kalau berkebalikan kita pilih yang negatif dari dua opsi yang telah kita tentukan. Begitu mungkin ya Kak Debbie. Jadi satu banyak baca, latihan soal, terus kalau pada saat hariannya pakai sistem eliminasi begitu ya Kak. Ya. Oke, mungkin itu Kak Debbie. Kalau ada follow up question, mungkin, tapi saya rasa sudah menjawab sih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kakak. Ada Kakak Susi dari ND. Malam Kakak, bagaimana cara kita menjawab soal? Oh, ini ternyata sama aja sih Kak. Bagaimana cara kita menjawab soal yang kita belum tahu arti katanya? Apakah ada tips dan triknya? Mungkin Kak Susi, sekali lagi tadi sudah dijelaskan sama Kak Tere, ada tiga. Yang pertama kita banyak baca dulu sebelum kegiatan, sebelum tesnya. Banyak baca latihan soal. Kalau pas hari H tesnya mungkin bisa pakai sistem eliminasi. Yang tadi ada tiga yang sama, dua yang mendengar jawaban. Bisa diterapkan sama Kak Susi nantinya. Jadi pakai sistem eliminasi. Eh, ada nih Kak, dari pertanyaan KRF selanjutnya. Kakak mau bertanya, apakah soal TBS LPDP tidak beda jauh dengan apa yang kakak bagikan atau lebih sulit dari materi-materi yang sudah kakak bagikan? Berdasarkan pengalaman Kak Tere nih, bagaimana Kak? Apakah soal-soalnya sesuai dengan yang Kak Tere bagikan hari ini atau mungkin lebih sulit Kak supaya standarnya tinggi? Bagaimana tuh Kak? Silakan. Oke, baik. Kalau berdasarkan eh, pengalaman saya waktu saya tes, itu soalnya sesuai proporsi sih, Kak. Misalnya TBS itu TBS analoginya itu ada 8. Biasanya eh, 8 soal itu paling kurang 3 atau 4 soal itu familiar, katanya familiar. 3 atau 4 soal itu familiar, selebihnya yang 3 itu tuh ya seperti yang saya terapkan metodenya tadi, metode eliminasi. Cuman memang yang tadi saya kasih tingkat Oke. kesulitannya memang saya baca di buku ini agak tinggi. Itu kira-kira seperti itu persiapannya. Kalau misalnya LPDP ke depannya soalnya lebih sulit. Soalnya teman-teman tahu passing grade-nya setiap tahun makin naik. Maka disarankan juga untuk teman-teman mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Namun saya pastikan sesuai dengan pengalaman saya tes di batch 1 dari 24 itu soalnya 3 sampai 4 nomor untuk ada bagian analogi itu familiar kata-katanya. Sisanya yang 3 itu yang tidak familiar, tapi bisa kita eliminasi. Seperti yang tadi tipsnya yang telah saya berikan. Itu saja. Oke Kakak, thank you. Mungkin itu untuk KRF. eh, jawaban dari pertanyaannya. Saya rasa sudah menjawab ya Kak.
Nanti coba di follow up aja kalau misalnya belum. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Kak Tino Augusto. Pertanyaannya itu terkait dengan latihan soal yang tadi Kak. Boleh dijelaskan ulang di bagian cerita, kata, dan huruf. Soalnya menurut Kak Tino itu jawabannya masih ambigu. Mungkin boleh Kak Tere silakan. Yang cerita, kata, huruf. Apa yang cerita kata huruf? Oke. Hmm. Baik, ini cerita kata huruf. Ini tadi waktu saya ambil soalnya, ini memang dari buku. Waktu itu saya tes kedinasan, jadi saya beli satu buku. Kalau sesuai yang di buku tersebut, itu jawabannya A. Angkasa, planet, pulau. Makanya di sini pilihan C dan D itu kita gugurkan dan eliminasi. Kalau C itu digugurkan karena galaksi itu bagian dari bintang. Salah satunya Bima Sakti itu mengarah ke hal yang spesifik. Sedangkan kata dan huruf ini kata yang tidak spesifik. Sehingga C itu pasti dia bukan jawaban yang tepat. Sedangkan kalau kata D, nah ini bahasa Indonesia tuh biasanya apa bisa kata yang sama, cuman dengan penekanan yang lain, artinya juga bisa berbeda. Di sini jawabannya itu salah, kurang tepat. Mereka, kita, kata kita di tengah ini juga bisa kami. Sedangkan kata saya, itu juga bisa saya, aku. Makanya pilihan C dan D, kalau yang saya lihat dan saya baca tadi di buku itu, C dan D itu dieliminasi karena alasannya karena itu tadi. Sehingga jawaban yang tepat itu A. Angkasa dari cerita itu dia ke hal yang umum. Kemudian angkasa itu bagian dari terdiri dari planet. Ada di soalnya ada kata dan juga huruf itu pula dan juga huruf itu kalau di bagian planet itu terdiri dari beberapa pulau. Seperti itu. Kak, Oke boleh izin Kak. menambah? Iya, Kakak. Halo, dengan siapa di mana? Dari Tino, Kak, yang punya pertanyaan Oh, tadi. Kak Tino. Oke, silakan Kakak. Iya, Kak. Jadi yang seperti tadi Kakak bilang bahwa saya juga bisa berubah jadi aku, terus kita bisa jadi kami. Nah, menurut saya itu hampir mirip dengan jawaban yang tadi Kakak yang cerita, eh, ya cerita kata huruf. Ya. Jadi kalau saya aku berarti sama saja dengan misalnya contoh kita bawa ke huruf. Huruf kan ada A, bisa juga Z. Itu kan termasuk dalam huruf kan Kakak? Nah, jadi hampir sama. Saya, aku juga sama. Terus kemudian eh iya karena itu kan merupakan satu kesatuan ya Kakak. Terus kemudian kalau kita, berarti kita misalnya contoh dalam room ini, misalnya saya, terus ada kakak, terus ada kakak moderator misalnya. Berarti kalau kita digabungkan, berarti menjadi kita. Gitu ya kakak. Jadi seperti yang tadi huruf ketika digabungkan menjadi kata. Jadi misalnya kalau ada saya, kakak Tere sama kakak moderator, berarti ketika digabungkan berarti jadi kita. Kemudian dari kita, dari kita bertiga, misalnya tambah teman-teman yang lain, misalnya ada Kak Rich, terus ada Kak Olive, berarti ketika digabungkan menjadi mereka. Nah, itu merupakan satu kesatuan kakak. Jadi hampir sama dengan cerita, kata sama huruf. Itu kakak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Tino untuk tanggapannya. Balik lagi di sini saya juga bukan magister, saya juga bukan linguistik. Namun saya banyak berdasarkan buku saja tadi Kakak. Cerita kata dan huruf itu jawabannya yang paling pasti itu A. Angkasa, angkasa, planet dan pulau. Mungkin ada kakak teman di sini yang bahasa Indonesia yang boleh menambahkan jawabannya karena yang saya baca tadi seperti itu. Ada Kak Rili nih Kak Reisen. Mungkin kita dengar pendapat dari Kak Rili.
Silakan kakak. Kak Tere, ini saya anggota MAT tapi sekaligus belajar ya malam hari ini. Jadi saya sedikit mengutarakan pendapat saya, huruf, kata, dan cerita. Oke, mungkin teman-teman Dreamers, kita taunya huruf, beberapa huruf membentuk kata, tapi sebelum kata itu jadi cerita, harusnya dia jadi kalimat dulu. Jadi menurut saya, cerita ke kata itu ada gap, ada jarak. Ada cukup sedikit jarak dari cerita ke kata. Jadi, mungkin kalau A jawabannya, angkasa ke planet itu harus ada gap juga. Menurut saya ya. Karena kalau alam semesta ini dia ke galaksi itu memang pembentuk. Jadi galaksi-galaksi membentuk alam semesta. Jadi kayak kata-kata membentuk kalimat, begitu. Tapi kalau planet ke angkasa, itu ada gapnya karena angkasa itu dia, kalau kita lihat di Google itu ruang yang luas di atas bumi yang merujuk pada hamparan di luar atmosfer. Jadi dia di luar atmosfer. Entah seperti apa kakak mungkin bisa dijelaskan lagi, tapi kayaknya menurut saya harus ada gap antara cerita dan kata begitu kakak. Seperti itu, karena kata-kata mungkin kalau tingkatannya dia harus kalimat dulu, baru cerita, dia bisa jadi cerita seperti itu. Itu sedikit pendapat dari saya, mungkin kakak. Kak Tere, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Kakak Aprilia. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Soalnya ini Yuk, masih yuk. perdebatan. Soalnya Kita saya juga diskusi. kita berdiskusi ya teman-teman. Saya di sini men-sharingkan apa yang saya tahu. Kemudian tadi ini juga saya ambilnya dari buku. Kalau Oke, ada yang ingin apa, ada saya Kak persilahkan. William, Kak. Oke, Kak William mungkin mau apa, Kak? Mau menyangka. Izin Kak, Silakan, Kak. izin perkenalkan. Saya tadi Silakan, kan Kak. juga sempat bingung soal ini. Tadi saya sempat jawab C. Terus kalau misalnya kita merujuk dari ini penjelasannya tadi kan cerita tersusun dari kata, dan kata itu terbentuk dari huruf-huruf. Nah, makanya saya pikir kan C juga masuk akal karena alam semesta itu kan tersusun dari galaksi juga kan salah satunya dibentuk oleh bintang-bintang. Nah, karena kita semua masih bingung tadi apa yang benar, akhirnya saya coba ketik di internet, di Google dan cari-cari di Instagram, di kelas psikotes yang lain tuh ada mereka kasih keluar soal yang sama. Tapi di internet itu jawaban angkasa planet pulau malah tidak ada di opsi jawabannya. Malah tidak ada. Terus yang di Instagram itu tidak ada jawaban jelas juga karena mereka hanya kasih soalnya, tapi di kolom komentar itu ada orang-orang yang jawab. Orang-orang yang jawab itu kebanyakan jawabnya itu alam semesta, galaksi sama bintang. Dan tadi saya coba cari di Google, ini hubungan antara alam semesta, galaksi dan bintang itu kayak nyambung seperti cerita kata dan huruf. Jadi saya pikir mungkin memang ini entah mungkin bisa jadi kan kita tidak tahu juga, bisa jadi ada kesalahan teknis di internetnya atau ada kesalahan teknis di pembuatan bukunya, kita mungkin masih kurang tahu juga Kak. Mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih banyak Kak. Baik. Terima kasih Kakak, Kak William dan juga Kak Aprilia. Ini kita terima berdiskusi kasih. bersama. Balik Iya, lagi teman-teman, saya tidak bisa mendisklaimer mana yang betul, mana yang salah karena sumbernya bermacam-macam. Namun saya pasti ambilnya dari buku karena kalau buku kan dia sudah riset, mereka sudah ada editornya masing-masing gitu. Kalau tadi di buku itu nanti sekiranya kalau saya diskusi dengan dosen atau bahasa Indonesia atau dengan teman-teman yang lain di sini yang basic groundnya bahasa Indonesia, boleh tanya profnya apakah ini jawabannya mana yang betul. Kita sama-sama berdiskusi. Terima kasih untuk iya. koreksinya kakak-kakak semua. Iya, terima kasih buat kakak-kakak sekalian yang sudah berdiskusi. Keren sekali sih Kak, maksudnya diskusi hari ini jadinya kita bisa tahu pendapat tiap-tiap orang gimana, pemikirannya gimana. Cuman satu hal yang pasti, seperti yang tadi Kak Tere sudah bilang, informasi yang Kak Tere dapat, jawaban yang Kak Tere dapat ini dari buku, yang Kak William dapat dari internet. Mungkin
kita semua sepakat buat ini kita jadikan PR bersama kali ya supaya kira-kira jawaban apa sih yang benar ini. Sebenarnya ini juga sih Kak salah satu alasan kenapa saya tidak terlalu suka bahasa Indonesia karena ini kayak tiap orang tuh punya pandangannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa bilang mana yang salah, mana yang benar sih. Karena sejauh ini pertanggungjawabannya menurut saya sama-sama masuk akal gitu. Sejauh dia masuk akal ya, salah. Mungkin sekali lagi jadi PR kita bersama untuk 87 orang yang ada di Zoom ini, kira-kira jawaban Oh yang ini. benar itu apa gitu ya. Mungkin masalah ini bisa kita selesaikan sampai di sini ya, Dreamer sekalian. Sekali lagi, ya seperti yang sudah dibilang seperti tadi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Izak, Kak. Cuman nggak tahu sih kalau misalnya Kak Tere mau jawab. Cuma menurut saya pertanyaan ini kayak bisa didapat di internet deh. Atau kalau Kakak mau jawab, boleh silakan. Maaf mau nanya nih Kak, soal TBS itu 60 soal Kak atau lebih dan passing grade-nya berapa? Mungkin singkat Kak. Silakan. Terima kasih Kak Isak untuk jawabannya dan juga kakak moderator. Ini Kakak Isak bisa temukan jawabannya di postingan Mimpi Anak Timur. Segera mengecek sebab Mimpi Anak Timur telah menjelaskan secara gamblang dan juga secara jelas di situ ada beberapa soal, ada waktunya juga, scoop tesnya apa-apa. Kakak boleh berlatih dan setelah melihat postingan tersebut kakak boleh berlatih. Iya, Itu saja mungkin kakak. begitu ya Kak. Eh, ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya sudah ada jawabannya di internet. Jadi mungkin boleh dicek di Instagram Mimpi Anak Timur, Mimpi Anak Mimpi Timur. Anak Timur. Ya, Kakak sebentar ini. Kayaknya kita masih punya waktu. Ada satu pertanyaan nih Kak terkait bahas soal lagi. Mungkin bisa lebih diperjelas. Mana ya tadi pertanyaannya? Kakak sabar ya. Aduh, apakah pertanyaan ini sudah hilang? Oh iya, sudah tidak ada sih Kak pertanyaannya. Ini Oke. lebih ke itu lebih kepada terima kasih ada Kak Jiben. Mungkin saya baca kali ya Kak, karena sudah tidak ada pertanyaan. Kalau masih ada Eh, waktu. iya Kakak, tapi sudah ada pertanyaan lagi. Jadi eh, ya sudah lah ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Dan tadi kita belum ada pertanyaan yang raise hand nih. Mungkin Dreamer sekalian boleh raise hand kalau mau tanya, tapi kalau masih mau tanya di kolom chat juga boleh. Untuk Kakak Izak tadi, Kak Enji sudah drop link untuk postingan terkait LPDP, jadi mungkin boleh dicek. Oke, saya tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan sesi Q&A kita tutup sampai di sini untuk Dreamer sekalian. Sekali lagi, em, kita semuanya belajar sama-sama ya, jadi salah benar, kita sama-sama belajar. Jangan lupa tugasnya, guys. Apa lagi ya? Jangan lupa isi link presensi. Mungkin sesi Q&A kita tutup sampai di situ dan operator saya boleh minta untuk share screen lagi. Oke, nah, oke, kakak. Jadi karena kita sudah selesai di sesi Q&A, sesi inti kita sudah hampir selesai. Nah, kami dari Mimpi Anak Timur itu ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih berupa penyerahan sertifikat kepada Kak Tere sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih dari Mimpi Anak Timur karena Kak Tere sudah bersedia meluangkan waktu, ilmu, membagikan ilmu, pengalaman di hari ini. Nah, untuk sesi penyerahan sertifikat ini mungkin saya mau meminta kakak PIC, Kak Syifa. Halo Kak Syifa, masih bersama dengan kami? Halo Kak Syifa. Ah, apakah ada Kak Syifa di sini? Atau kalau halo Kak Syifa. Oke, mungkin karena Kak Syifanya berhalangan hadir, Kak. Saya mau minta kesediaan Kak Rili sebagai
koordinator dari event management untuk sesi penyerahan sertifikat kepada Kak Tere. Untuk itu saya serahkan ke Kak Rili. Silakan Kak Rili. Kak Irul. Kak Tere, mohon maaf, sepertinya Kak Syifa masih taraweh. Jadi saya saja yang mewakili. Terima kasih Kak Tere sudah membersamai kami untuk kegiatan malam hari ini. Ini ada sedikit hadiah dari kami, Mimpi Anak Timur. Terima kasih banyak Kakak untuk waktunya, sertifikat penghargaan. Mungkin Kakak kita dokumentasi bersama dulu. Minta tolong untuk tim bisa tolong didokumentasikan. Saya hitung ya Kakak. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Semoga materi yang dibagikan hari ini bermanfaat buat Dreamers yang mau lebih banyak diskusi dan KTR boleh ke media sosial kok Kakak atau bagaimana? Atau Kakak tidak menerima DM? Boleh, boleh. Feel free banget kalau yang mau bertanya apapun itu. Oke, baik Kakak. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja Kakak. Oh iya Kak, Ya, saya juga punya banyak apa referensi untuk tes TBS. Nanti kalau apa boleh kontak saya lewat Instagram saya juga boleh. oke siap. Mungkin Dreamers di sini yang masih stay sudah dengar langsung Siap. dari Kak Tere. Jadi langsung menuju DM Instagram ya. Jangan lupa memperkenalkan diri dan sopan santunnya. Kalau langsung langsung gas, kayaknya Kak Tere tidak balas ya. Oke, siap. Makasih Kakak. Saya kembalikan ke Kak Irul. Oke, Kak Rili, terima kasih. Kak Tere juga terima kasih. Wah, Dreamers nih, kita dapat referensi lagi ya dari Kak Tere. Mungkin boleh cus langsung serbu DM-nya Kak Tere, spam. Kak, saya mau referensinya, Kak. Saya mau ini. Em, apa lagi ya yang tadi saya mau bilang ya? Iya, mungkin nanti bisa Dreamers lewat Kak Tere, atau mungkin tim MAT bisa reach out Kak Tere buat di-compile jadi satu, terus di-share juga. Mungkin nanti ke depannya bisa dicang-cingin. Oke, selanjutnya kita punya apa nih selanjutnya? Saya mau ya sekali lagi terima kasih buat Kak Tere sudah bersedia meluangkan waktu membagikan ilmu, pengalaman yang sangat berharga yang sekiranya saya berharap ini bisa berguna buat diri sekalian dalam menghadapi TBS LPDP ke depannya. Terima kasih juga untuk Dreamers yang sudah meluangkan waktu hingga akhir eh, sesi malam ini. Semoga ilmunya yang didapat malam hari ini bisa bermanfaat dan berguna ke depannya. Saya juga mau berterima kasih kepada media partner dari Mimpi Anak Timur, ada Kuliah Matematika, ada Academic Center, dan juga Mentor Sebaya yang sudah mendukung untuk terlaksananya acara hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tapi guys, sebelum kita mengakhiri session ini, saya mau ingatkan lagi, jangan lupa untuk isi form presensinya ya. Form presensi jangan lupa diisi. Jangan lupa follow juga IG-nya Kak Tere buat minta itunya. Dan kami dari Mimpi Anak Timur punya beberapa upcoming events yang tentunya tidak kalah menarik dan seru ya. Kita masih punya mini kelas untuk 2 jenis tes lagi. Mini kelas tes bakat skolastik LPDP. Ada untuk penalaran kuantitatif dan juga pemecahan masalah bersama Mimpi Anak Timur. Jadi stay tune. Besides, kita dari Mimpi Anak Timur juga akan mengadakan tryout bersama dengan Kuliah Matematika dan juga Ukom Nakes. Nah, ini Dreamers bisa jadikan tolak ukur nih, kira-kira gimana sih TBS LPDP nantinya dan bisa menjadikan eh, soal-soal dan nilainya sebagai referensi untuk TBS LPDP nantinya. Jadi jangan lupa untuk pantengin semua sosial media Mimpi Anak Timur. Eh, tapi ada yang menanya, Kak, sosial media Mimpi Anak Timur apa ya? Jebret, kita kasih nih. Find us on Instagram, LinkedIn, ada email juga, TikTok, dan juga YouTube. Jadi jangan lupa Dreamers kalian untuk follow, subscribe semua sosial media Mimpi Anak Timur agar tidak ketinggalan event-event seru yang tentunya menarik dan berguna untuk Dreamers kalian semuanya. Amin. Sekali lagi, saya mewakili tim Mimpi Anak Timur mengucapkan terima kasih kepada Kak Tere. Terima kasih juga kepada Dreamers kalian yang sudah hadir dan terima kasih untuk semuanya.
See you on the next event. Bye-bye. Thank you semuanya. Kak Tere, thank you banget, Kak. Sukses terus, Kakak, untuk semua yang direncanakan. Dan Dreamers sukses untuk persiapan TBS LPDP-nya. See you, Makasih goodbye. semua Kakak Dadah. Mata, Kakak peserta. Sukses untuk LPDP-nya. Amin, menyusul jadi award. Amin. Amin. Paling serius Saya di izin bulan pamit Ramadan ya. ini. Thank you, Kakak. Terima kasih. Terima kasih, Dreamers sekalian. Kakak operator mungkin boleh dibantu untuk lagunya. Thank you.